Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Septia Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah metode numerik dengan dosen yaitu Pak Kris Afian. Baik, dan untuk latar belakangnya sendiri yaitu PT Motion Nusantara adalah perusahaan manufaktur mobil listrik di Indonesia yang memproduksi 3 model mobil populer, yaitu ada mobil Tesla Model Y atau SUV premium, Hyundai Ioniq 5, dan juga Wuling REV. Manajemen perusahaan ingin merencanakan produksi optimal untuk kuartal berikutnya dengan tujuan memaksimalkan total profit, mematuhi batasan sumber daya pabrik, dan memastikan semua model tetap diproduksi. Dan juga untuk mencapai tujuan ini, perusahaan memiliki data teknis dan batasan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas baterai. Probabilitas setiap model bervariasi tergantung pada kapasitas baterai yang dipilih dan perlu dihitung melalui interpolasi linear berdasarkan tabel yang disediakan. Dan juga ada data operasional per unit. Nah, jadi setiap model mobil memerlukan jam kerja, bahan baku, dan konsumsi energi per unit. Juga ada batas maksimum, yaitu sumber daya pabrik. Itu ada batasan total untuk jam kerjanya, yaitu 1.500 jam. Dan untuk bahan bakunya itu batasannya 80.000 kg dan konsumsi energi itu 20.000 kWh untuk kuartal tersebut. Juga ada produksi minimum, yaitu setiap model mobil harus diproduksi minimal 1 unit. Dan juga ada jenis variabel, jumlah unit yang diproduksi harus non-negatif dan berupa bilangan bulat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya kerjakan melalui perhitungan manual untuk soal pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama akan dilakukan yaitu untuk mencari rumus dari kapasitas baterainya, yaitu B1, B2, B3. Di sini dimana menggunakan 2 digit terakhir, tanggal lahir dan juga tanggal pengerjaannya. Nah, dari ketiga nilai ini digunakan untuk mencari biaya produksi, harga jual, dan juga profit dari setiap mobil-mobil yang ada. Seperti contohnya dari Tesla Model Y, karena B165, jadi range yang dipakai itu 60 dan 80. Nah, dari kedua range ini bisa mendapatkan biaya produksi atau C1 yaitu 650 juta dan juga mendapatkan harga jual yaitu 1.062,5 juta. Nah, dari biaya produksi dan juga harga jual bisa mendapatkan profit yaitu 412,5 juta. Begitu juga sistemnya untuk mobil Hyundai Ioniq. Nah, setelah dapat dari biaya produksi, harga jual, dan juga profit dari ketiga mobil, dari sini bisa mendapatkan nanti nilai maksimal total dari penjualan mobil tersebut, harganya dan juga minimalnya. Dan juga ini terdapat beberapa data-data yang terdapat pada soal itu mulai jam kerja, bahan baku, konsumsi energi, produksi minimum, dan juga non-negativitas dan integer constant. Nah, selanjutnya dari yang sudah didapatkan itu datanya itu ditransformasikan ke bentuk kanonik, yaitu untuk mengubah masalah linear program itu dari bentuk standar atau dengan ketidaksetaraan jadi bentuk yang dapat langsung digunakan dalam metode yang simplex. Nah, kalau misalnya sudah diubah ke bentuk kanonik, nah itu fungsi dari maksimisasi yang tadi itu diubah menjadi minimisasi, yaitu seperti yang terlihat di sini. Nah, selanjutnya itu terdapat iterasi simplex. Nah, tujuannya itu perbaiki solusi di tabel biar gak ada cara lagi untuk ningkatin keuntungan atau buat ngurangi minimasinya tadi. Nah, selanjutnya terdapat iterasi 1. Nah, tujuan untuk memilih dari kolom pivot atau X1-nya itu biar bisa menentukan produk mana yang paling menguntungkan untuk ditingkatkan produksinya saat ini. Nah, kalau misalnya untuk sekarang itu X1 karena X1-nya itu paling negatif yaitu minus 412. Nah, kalau misalnya baris pivot tujuannya itu buat tahu batasan sumber daya mana yang akan habis jika kita meningkatkan produksi produk dari kolom pivot. Nah, ini fungsinya tuh biar bisa nentuin variabel mana yang harus keluar dari daftar variabel dasar. Hasilnya itu kan yang dapat kan baris S3 karena rasionya itu adalah rasio yang terkecil, itu
rasionya rasio 50. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi baris pivot. Nah, normalisasi baris pivot ini buat elemen pivot jadi angka 1. Nah, lumayan penting lah biar produk yang baru itu masuk jadi variabel utama di barisnya. Nah, prosesnya tuh ya kayak tadi yang dibilang tuh ngebagi seluruh baris pivot atau S3 dengan elemen pivot yaitu 400. Nah, kalau misalnya ya udah dinormalisasi, nanti hasil tabel iterasinya bakal dapat yang seperti ini dia. Nah, kalau misalnya iterasi pertama udah, lanjut lagi ke iterasi yang kedua. Kayak tadi kita perlu buat cari kolom pivot yang paling negatif, udah dapatnya X2 dan juga terdapat baris pivot yaitu X1. Untuk elemen pivotnya itu 0,875 dan langsung dinormalisasi. Terhasilnya bakal jadi hasil tabel iterasi yang kedua yang ini. Nah, karena tabel iterasi 2-nya udah Z-nya itu sudah positif semua, jadi kita bisa ngelihat di sini kita dapat X1-nya itu 1, X2-nya itu 57, X3 itu 1. Nah, dari situ kita bisa dapat melihat profit maksimumnya itu sekitar 22.090,5 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang saya pakai untuk soal kali ini. Nah, berikut adalah program yang saya gunakan untuk linear programming yang kali ini. Terdapat modulnya dan juga fungsi objektif, matrix constraint, batas bawah variabel, optimisasi, output, dan juga pembulatan ke bawah, dan juga hitung ulang total profit awal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kenapa di sini Hyundai Ioniq 5 itu terdapat 55 unit, sedangkan yang saya tulis di kertas itu terdapat 57 unit. Nah, setelah saya hitung-hitung menggunakan constraint-nya itu constraint jam kerja, bahan baku, konsumsi energi. Nah, itu saya mendapatkan bahwa yang masuk akal itu terdapat yang benar itu yang sesuai dengan logikanya tuh yang 55 unit dibandingkan 57 unit. Karena di bagian konsumsi energi yang 57 unit dan nanti menghasilkan 20.300 dan itu tidak benar. Jadi yang benar itu yang 55 unit. Nah, mungkin terdapat beberapa kesalahan perhitungan pada saat iterasi saya. Saya sudah menghitung berkali-kali tapi masih tetap tidak dapat. Jadi ya mungkin mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa mendapatkan untuk perhitungan manualnya. Tapi setelah saya buktikan yang benar itu yang 55 unit. Baik, sekian dari saya. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu adalah untuk produksi mobil listrik dari PT Emotion Nusantara, yaitu profit maksimum itu terdapat pada kalau misalnya Tesla Model V itu terjual 1 unit, dan juga Hyundai Ioniq 5 itu terjual 55 unit, dan juga Wuling REV yaitu terjual 1 unit dengan total 21.336,5 juta. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.